Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Prastia, NIM J1B02410057 dari kelas 2. Saya mahasiswa Universitas Mataram yang tepatnya di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Jurusan saya Teknik Pertanian. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan gula pasir yang berawal dari tanaman tebu. Oke, proses pembuatan gula dari tebu melibatkan beberapa tahapan utama. Untuk mengekstrak nira, memurnikannya hingga mengkristalkannya menjadi gula pasir yang biasa kita konsumsi setiap hari. Bukan setiap hari sih. Nah, jadi itu mempunyai 5 tahap atau 5 proses dalam pembuatan gula pasir. Nah, proses yang pertama yaitu proses ekstraksi atau pemerahan nira. Tahap awal yang digunakan untuk memisahkan cairan tebu dari ampasnya. Mesin yang digunakan untuk pemisahan ini ada 2 mesin, yaitu mesin pencacah dan mesin penggiling yang berfungsi untuk memotong dan memeras untuk diambil niranya secara maksimal. Mekanismenya, tebu masuk ke dalam mesin yang dicacah dan hasil cacahannya itu kemudian dilewatkan ke ruang atau mesin giling yang terdiri dari beberapa roda berputar. Nah, di sini tebu ditekan dengan tekanan tinggi hingga nira keluar. Dan sisa ampas tebu dipisahkan untuk digunakan sebagai bahan bakar, briket atau pembangkit listrik. Nah, yang kedua, tahap pemurnian. Nira mentah yang dihasilkan masih terlalu kotor dan mengandung zat-zat non-gula, sehingga harus dimurnikan dengan mesin pemanas nira, tangki pengendap, dan filter vakum berputar. Nah, mesin pemanas nira berfungsi sebagai meningkatkan suhu nira untuk mempercepat reaksi kimia pemurnian. Tangki pengendap mengendapkan kotoran yang ada pada nira. Jadi di nira itu kan terdapat kotoran yang sangat banyak. Nah, tangki pengendap ini berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ada pada nira tersebut. Yang ketiga itu filter vakum yang berputar. Berfungsi sebagai penyaring atau sisa-sisa nira yang masih tertinggal di dalam endapan dapat tersaring secara maksimal. Mekanismenya seperti nira mentah dipanaskan di dalam mesin pemanas nira, kemudian dicampurkan dengan bahan pemurni seperti kapur tohor yang bahasa kimianya bisa kita sebut dengan CaOH2, atau gas belerang yang bisa kita sebut seperti SO2 untuk mengikat kotoran. Campuran ini dialirkan ke tangki pengendap, di mana kotoran akan mengendap ke bawah karena gaya gravitasi, menghasilkan nira jernih pada bagian atas dan nira yang kotor berada di endapan paling bawah. Nah, sisa endapan kotoran disaring lagi menggunakan filter vakum berputar agar tidak ada sisa nira yang terbuang. Tahap penguapan atau evaporasi. Di tahap ini mengurangi kadar air nira jernih agar menjadi lebih kental. Kayak ibaratnya cairan yang terlalu cair, setelah mengalami penguapan, cairan tersebut akan lebih kental. Nah, mesin yang digunakan itu evaporator efek majemuk yang berfungsi sebagai mesin yang menguapkan air yang terkandung di dalam nira jernih secara efisien hingga menjadi nira kental berbentuk seperti sirup. Nah, mekanismenya sederhana teman-teman. Nira jernih dimasukkan ke dalam tangki evaporator yang disusun biasanya 4-5 tangki ya. Mekanismenya menggunakan prinsip penurunan tekanan. Jadi tangki memiliki tekanan yang lebih rendah dari tangki sebelumnya. Jadi misalkan ada 4 atau 5 tangki ya teman-teman ya. Tangki yang pertama itu tekanannya lumayan tinggi. Tangki yang kedua lebih rendah dari tekanan yang pertama. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Jadi uap air dari tangki pertama digunakan untuk memanaskan tangki yang kedua. Begitupun seterusnya sehingga dihasilkan nira yang kental. Nah, tahap keempat itu tahap kristalisasi, yaitu mengubah nira kental tadi menjadi kristal gula. Mesin yang digunakan yaitu vacuum fan atau tangki masak vakum yang berfungsi untuk memasak nira kental dalam kondisi vakum hingga terbentuk kristal gula. Nah, mekanismenya seperti nira kental tadi dipanaskan kembali ke dalam vacuum fan di bawah kondisi vakum atau tekanan udaranya sangat rendah.
kondisi vakum ini mencegah gula gosong dan tidak rusak akibat suhu tinggi, sehingga mencapai tingkat kejenuhan tertentu. Bibit kristal gula dimasukkan. Kristal-kristal ini kemudian akan menarik kandungan gula dari sekitarnya. Nah, dan tumbuh membesar, menghasilkan campuran kristal gula dan cairan yang disebut magma. Oke, itu tahap keempat atau tahap kristalisasi. Tahap terakhir itu tahap pemisahan atau pengeringan. Nah, tahap pemisahan ini menyangkut gaya sentrifugal ya teman-teman. Jadi mekanisme kristal gula seperti memisahkan kristal gula dari cairan sisa atau molase atau tetes tebu lah, dan mengeringkannya. Nah, mesin yang digunakan yaitu mesin putaran sentrifugal dan rotary dry atau mesin pengering yang berfungsi sebagai memisahkan kristal gula dari sirup menggunakan gaya sentrifugal dan mengeringkan kristal gula yang masih lembab. Nah, mekanismenya seperti campuran kristal dan cairan dimasukkan ke dalam mesin dengan gaya sentrifugal, yaitu berputar ya, dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi gaya sentrifugal ini mendorong cairan keluar melalui lubang-lubang kecil pada dinding silinder, sementara kristal gula tertahan di dalam. Gula yang terpisah kemudian dialirkan ke dalam silinder berputar yang ditiupkan udara panas agar menjadi kering sempurna dan tidak menggumpal. Nah, sebelum akhirnya dikemas, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kayak pasti pernah berpikir kalau gula ini berasal dari apa ya? Gimana sih proses pembuatan gula itu? Dan apa saja sih tahapan-tahapannya? Nah, pasti teman-teman pernah bertanya. Jadi itu di video kali ini, di video saya ini, itu merupakan sedikit penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah teman-teman pikirkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah gula yang kita konsumsi setiap hari itu berasal dari tanaman tebu yang melewati 5 proses atau 5 tahapan. Yang pertama, tahapan ekstraksi atau pemerahan nira. Yang kedua, tahap pemurnian nira. Yang ketiga, tahap penguapan atau evaporasi. Yang keempat, tahap kristalisasi. Dan yang kelima, tahap pemisahan dan pengeringan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman paham dengan sedikit penjelasan di dalam video yang saya buat ini. Saya harap semua yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya jelaskan. Baik teman-teman semua, saya Muhammad Ramdan Prastia mengucapkan terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran ini. Saya Muhammad Ramdan Prastia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.